selama hidupku. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila berujuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Aprilia dengan NIM 2520705. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Mapel UTS Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Ani Maratul Hamidah, Magister Pendidikan Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi dengan berjudul Pancasila sebagai sumber hukum. Kenapa sih Pancasila bisa dijadikan sebagai sumber hukum? Karena Pancasila adalah dasar negara yang berlaku di Indonesia. Setiap peraturan dan kebijakan negara harus bersumber dan berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan apa sih hukum itu? Hukum adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan. Hukum dapat berupa peraturan, undang-undang, atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga, pemerintah, atau otoritas yang berwenang. Dan hukum seharusnya menjadi alat keadilan, tapi seiring kali keadilan justru bisa dibeli. Pancasila adalah dasar moral dan nilai hukum Indonesia, namun praktik di lapangan sering tidak sejalan. Jabatan, uang, dan pangkat masih mempengaruhi keputusan hukum. Sumber hukum Pancasila. 1. Pancasila menjadi dasar filosofi sistem hukum nasional. 2. Sistem sila mengandung nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan. 3. Tujuan utama hukum di Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika Pancasila itu disebut dasar negara, maka yang lahir adalah aturan hukum. Tapi kalau Pancasila selain dasar negara, itu tadi Pancasila pandangan hidup, Pancasila filsafat, Pancasila pedoman kebersamaan, Pancasila kesepakatan, itu yang lahir etika, bukan hukum. Jadi hukum itu, saudara, hanya lahir dari Pancasila sebagai dasar negara, sehingga di situ Pancasila lalu disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu lahir Undang-Undang Dasar. Itu hukum yang tertinggi. Lalu undang-undang, kalau sekarang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, sampai ke peraturan daerah. Itu hukum. Nah, di luar hukum itu banyak sekali nilai-nilai Pancasila itu yang belum menjadi hukum. Itulah yang menjadi dasar etik dan moral. Analisis kritis hukum yang ada di Indonesia. 1. Hukum di Indonesia belum sebetulnya berlandaskan Pancasila. 2. Pancasila hanya dijadikan simbol, bukan pedoman moral nyata. 3. Perlu pembenahan mental aparat penegak hukum agar tidak ada kesalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hukum harus tetap berjalan sesuai dengan UUD dan Pancasila. Di negeri ini, hukum seringkali tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum tanpa ampun, sementara yang berkuasa bisa membeli keadilan dengan jabatan dan uang. Keadilan di atas kertas tak selalu berarti keadilan di lapangan. Di pengadilan, nasib rakyat kecil sering kalah oleh tebalnya dompet dan tingginya pangkat. Ketika hukum tunduk pada kekuasaan, maka yang tertindas bukan hanya rakyat kecil, tetapi juga nurani bangsa. Hukum seharusnya menjadi pelindung bagi semua, bukan temeng bagi mereka yang berkuasa. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai Pancasila sebagai sumber hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.